Tom merupakan salah satu supplier yang menyediakan sayuran organik. Sayuran organik ini merupakan produk agribisnis yang memiliki segmen khusus dengan label organiknya yang berbeda posisi pasarnya dengan produk non-organik. Video reportase ini menjelaskan bagaimana proses value chain yang terjadi pada Tani Organik Merapi dari pemanenan sampai distribusi. Selamat datang di pembelajaran manajemen pemasaran agribisnis. Saya saat ini berada di Tani Organik Merapi, adalah salah satu unit usaha agribisnis yang memproduksi sayuran organik yang sudah bekerja sama dengan supermarket yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tema pembelajaran pada kali ini adalah tentang proses pemanenan, kemudian pengemasan hingga nanti sampai pada distribusi. Saat ini kita akan mengikuti proses panen untuk komoditas sawi sendok. Bersama saya ada Mbak Sita di sini. Bisa dipanen ya Mbak ya? Mulai dipanen. Sekarang saya masih bersama Mbak Sita, berada di bedeng untuk tomat cherry. Kita juga akan panen untuk tomat cherry ini. Untuk kriteria tomat cherry yang siap dipanen itu biasanya warnanya sudah oranye kemerahan begini. Nah, ini sudah siap dipanen. Tapi kalau yang hijau itu jangan nanti dulu. Ini udah siap dipanen, jadi sudah kita panen. Saat ini kita berada di bedeng okra untuk melakukan panen juga. Untuk okra yang sudah siap dipanen, ini ada kriterianya. Jadi okranya sekitar ukurannya sekitar 10 cm. Kemudian kalau dipatahkan ini masih bisa. Nah, kita bandingkan dengan yang okra yang sudah lewat masa panen. Ini kalau dipatahkan ini sudah tidak bisa. Jadi berbeda dengan yang sudah memang layak untuk dikonsumsi. Setelah proses pemanenan, tahap berikutnya adalah proses packaging. Untuk pengemasan ini yang dilakukan oleh Tani Organik Merapi sesuai dengan SOP yang sudah ada seperti di samping ini. Saat ini saya bersama dengan Mas Yanto selaku asisten manajer dari Tani Organik Merapi. Selamat sore Mas Yanto. Selamat sore Mbak. Ya, selamat sore. Baik Mas Yanto, ini saya ingin menanyakan terkait dengan proses setelah barang datang, kemudian pengemasan, bagaimana dengan distribusinya, mungkin Mas Yanto bisa ceritakan. Iya. Monggo Mas Yanto. Iya. Ya, jadi untuk alur pengemasan kita itu dari petani itu datang ke Tom, itu sudah kita jadwalin. Jadi ada beberapa petani yang harus kirim harian ke kita. Itu ada 2 waktu, pagi sama sore hari. Itu nanti petani datang ke sini, itu sesuai dengan order kita yang sudah kita sampaikan 1 hari sebelumnya ke petani. Kemudian petani bawa sayuran ke sini. Di sini nanti melewati proses penimbangan dulu sebelum dibuatkan nota sebagai tanda bukti penerimaan barang dari kita. Kemudian setelah itu sayuran yang sudah datang di sini itu kita proses sesuai dengan alur pengemasan kita yang sudah dengan SOP, karena rumah pengemasan kita ini pun sudah mendapatkan sertifikat SNI untuk rumah kemas. Jadi setelah sayur sampai di sini, setelah itu nanti ada perlakuan tersendiri dari pihak kita untuk pengemasannya. Kemudian dari pengemasan itu setelah selesai itu nanti kita bagi per supermarket, karena kita tidak hanya kirim di satu supermarket, tetapi ada beberapa supermarket di Yogyakarta yang menjadi pasar kita. Dari situ kemudian kita bagi tiap outlet masing-masing, dan kemudian akan kita distribusikan untuk pagi harinya. Untuk pengemasan kita itu selesai pengemasan rata-rata di atas jam 8 sampai jam 10 malam itu baru selesai. Kemudian dari
setelah selesai pengemasan itu kita masukkan ke armada kita, karena kita tidak ada penyimpanan untuk sayuran kita. Jadi sayuran yang telah siap untuk kita pasarkan itu akan langsung kita masukkan ke armada pengiriman kita. Kemudian jam 3 pagi itu akan kita distribusikan ke seluruh supermarket di DIY. Untuk jam penerimaan supermarket karena beda-beda, itu petugas yang kita kirim untuk mengirim sayuran ke supermarket itu pun harus kita sesuaikan. Jadi ada beberapa supermarket yang buka pagi, ada yang buka agak siang. Itu nanti kita sesuaikan juga dengan karyawan yang kita tugaskan di sana. Kemudian dari situ nanti sayuran kita juga masih melewati proses pengecekan dari pihak supermarket yang harus ditunggu oleh karyawan kita. Demikian rangkaian proses dari pemanenan sampai dengan distribusi produk sayuran organik. Proses tersebut memberikan kontribusi pada nilai tambah produk organik dalam memposisikan pada pasar produk agribisnis. Dalam hal segmentasi pasar, sayuran organik tentu saja berbeda dengan sayuran non-organik. Beberapa hal yang mempengaruhi antara lain adalah lokasi pemasaran, proses produksi, dan pengemasan. Demikian video pembelajaran kali ini. Berjumpa kembali pada sesi pembelajaran berikutnya.